Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Rulisio Turgamata Suhud dari kelas 2 TPJJ 2 dengan NIM 23014 11 019. Pada kali ini saya ingin membacakan mengenai rangkuman bandara udara pada matkul infrastruktur transportasi. Sistem kebandara udaraan, airport system. Bandara diintegrasikan ke dalam sistem bandara. Setiap bandara tidak beroperasi secara independen, akan tetapi merupakan bagian dari suatu lebih jaringan yang menghubungkan bandara lainnya. Jaringan dan sistem ini dapat didefinisikan baik secara geografis atau operasional. Secara geografis, misalnya kita dapat berpikir sebagai berikut. Jaringan regional yang menghubungkan bandara yang lebih kecil dengan pusat regional atau pusat nasional sebagai pesawat komuter. Kedua, sistem metropolitan multi bandara melayani area metropolitan tunggal. Ketiga, jaringan nasional yang menghubungkan kota-kota besar dalam suatu negara. Yang keempat, jaringan internasional dan antar benua menghubungkan negara satu dengan lainnya. Rencana induk bandara udara PM20 tahun 2014 dan PM64 tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandara udara. Pedoman membangun dan mengembangkan daftar bandara udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah atau lahan, kemudian seluruh kebutuhan ruang udara. Penyusunan rencana induk memperhatikan ada aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan aspek terkait lainnya. Rencana induk nasional bandara udara merupakan pedoman dalam yang pertama ada penetapan lokasi, kedua penyusunan rencana induk, ketiga pembangunan, keempat pengoperasian, kelima pengembangan bandara. Proses perencanaan rencana induk bandara udara, yang pertama mempersiapkan program kerja master plan, kedua inventarisasi dan dokumentasi dari kondisi yang ada, ketiga perakiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa dating, keempat penentuan kebutuhan fasilitas dan pengembangannya dalam waktu yang sama. Kelima, mengevaluasi batas-batasan yang ada dan potensial yang mungkin muncul. Keenam, tujuan dari beberapa keputusan atau prioritas yang menyangkut tipe bandara dan batasan serta nilai politisinya. Ketujuh, pengembangan dari beberapa konsep atau master planning dengan tujuan sebagai pembanding. Kedelapan, review dan memperlihatkan rencana konsep. Sembilan, menyeleksi beberapa alternatif yang dapat diterima dan paling efektif. Perakiraan kebutuhan lalu lintas di udara di masa datang. Tujuan membuat forecasting. Pertama, menyediakan informasi untuk membuat bandara, rencana fisik dan rencana keuangan. Kedua, bukan untuk memprediksi sesuatu yang tidak diketahui di masa mendatang secara tepat atau presisi. Hal terpenting untuk perencanaan bandara yaitu pergerakan pesawat, pergerakan penumpang, barang yang diangkut. Hal terpenting untuk perencanaan bandara yang pertama penumpang barang surat yang diangkut setiap tahun dengan kategori yaitu internasional dan domestik, terjadwal dan tidak terjadwal, kedatangan, keberangkatan, transit dan transfer. Kedua, tipikal jam puncak gerakan pesawat, penumpang, barang, dan surat yang diangkut dari kategori kedatangan. Ketiga, average day of mode, pergerakan pesawat penumpang, barang, dan surat yang diangkut. Keempat, jumlah pesawat penerbangan yang dilayani bandara beserta rutenya dari kategori domestik dan internasional. Kelima, tipe pesawat yang memakai bandara, jumlah total dari masing-masing tipe utama, dan rasionya pada jam-jam sibuk. Keenam, jumlah pesawat yang parkir di bandara, terjadwal dan tidak terjadwal oleh penerbangan umum. Ketujuh, kebutuhan sistem dan jalan masuk bandara daerah sekitar. Kedelapan, jumlah pengunjung dan pekerja bandara. Pemilihan lokasi bandara udara. Terus satu, tipe pengembangan lingkungan sekitar selaras dengan aktivitas bandara udara. Kedua, kondisi atmosfer, SMOG, dan jarak pandang. Ketiga, kemudahan untuk mendapat transportasi darat lainnya, fasilitas intermodal. Keempat, tersedianya tanah untuk pengembangan. Perluasan fasilitas existing ataupun pengembangan fasilitas baru. Kelima, adanya lapangan terbang lain untuk manuver pendaratan dan juga dengan memenuhi jarak minimum antar bandara udara. Keenam, halangan sekeliling, lapangan terbang bebas halangan atau obstruction di bagian approach. Ketujuh, pertimbangan ekonomi, pemilihan area lokasi, konsekuensi biaya, dan dampak ekonomi. Kedelapan, tersedianya utilitas air minum, listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan limbah. Kedua, pengantar, operasi pesawat udara, airport atau bandara udara, angkasa pura, OBU, navigasi, airnav, pesawat udara, maskapai. Definisi aerodrome annex 14, area tertentu di daratan atau perairan termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang disediakan untuk dipakai sebagai atau seluruhnya bagi pesawat udara mendarat, lepas landas dan bergerak di daratan atau permukaan. Bandara udara, airport, kawasan di daratan atau di perairan
dengan batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk mendarat dan lepas landas. Naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan infra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbang, serta pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi sebagai bandara dalam penunjang kelancaran keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Airfield, area daratan atau air yang digunakan untuk kegiatan take off dan landing pesawat udara, fasilitas untuk pendaratan, parkir pesawat, perbaikan pesawat, dan terminal building untuk mengakomodasi keperluan penumpang pesawat. Airdrome Reference Point, letak geografis suatu airdrome. Landing area adalah bagian dari lapangan terbang yang dipergunakan untuk take off dan landing, tidak termasuk terminal area. Landing strip, bagian yang berbentuk panjang dengan lebar tertentu, terdiri atas shoulder, runway, untuk tempat tinggal landas dan mendarat pesawat terbang. Runway, bagian memanjang dari sisi darat aerodrome yang disiapkan untuk tinggal landas dan mendarat pesawat terbang. Taxiway, bagian sisi darat aerodrome yang dipergunakan pesawat untuk berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya. Apron, bagian aerodrome yang digunakan oleh pesawat terbang untuk parkir, menunggu, mengisi bahan bakar, mengangkut, dan membongkar muat barang dan penumpang. Perkerasannya dibangun berdampingan dengan terminal building. Holding apron, bagian aerodrome yang berada di dekat ujung landasan yang dipergunakan oleh pilot untuk pengecekan terakhir dari semua instrumen dan mesin pesawat sebelum take off. Dipergunakan juga untuk tempat menunggu sebelum take off. Holding bay, area diperuntukkan bagi pesawat untuk melewati pesawat lainnya saat taksi atau berhenti saat taksi. Terminal wheeling, bagian dari aerodrome yang difungsikan untuk memenuhi berbagai keperluan penumpang dan barang, mulai dari tempat pelaporan tiket, imigrasi, penjualan tiket, ruang tunggu, kafetaria, penjualan souvenir, informasi, komunikasi, dan sebagainya. Turning area itu bagian dari di ujung landasan pacu yang digunakan oleh pesawat untuk berputar sebelum take off. Off-run, bagian ujung landasan yang digunakan untuk mengakomodasi keperluan pesawat gagal lepas landas. Overrun biasanya dibagi dua, itu yang pertama ada stopway, bagian overrun yang lebarnya sama dengan runway yang diberikan perkerasan tertentu. Kedua, clearway, bagian overrun yang lebar dari stopway dan biasanya ditanami rumput. Delete itu bagian tambahan dari pavement yang disediakan pada persimpangan runway atau taxiway untuk memfasilitasi blokir pesawat terbang agar tidak tergelincir keluar jalur perkerasan yang ada. Shoulders itu bagian tepi perkerasan baik sisi kanan ataupun kiri maupun muka dan belakang runway, taksi, dan apron. Yang ketiga ada fasilitas bandara udara. Fasilitas sisi udara bandara udara terdiri dari runway, taxiway, apron, fasilitas obstruction restriction, fasilitas drainase. Fasilitas sisi darat bandara udara terdiri dari terminal penumpang, terminal barang atau kargo, bangunan operasi, fasilitas penunjang bandara udara. Tiga, fasilitas sisi udara bandara udara. Yang runway itu kondisi VFR, visual flight rules, adalah kondisi penerbangan dengan keadaan cuaca yang sedemikian rupa sehingga pesawat terbang dapat mempertahankan jarak pisah yang aman dengan cara visual. Dalam kondisi-kondisi EFR, jarak pisah yang aman di antara pesawat merupakan tanggung jawab petugas pengendali lalu lintas udara. Sementara dalam kondisi VFR, hal itu merupakan tanggung jawab penerbang. Jadi kondisi VFR, pengendalian lalu lintas udara, adalah sangat kecil dan pesawat terbang diizinkan terbang atas prinsip melihat dan dilihat. Runway tunggal. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang paling sederhana. Kapasitas runway jenis ini dalam kondisi VFR berkisar antara 50 sampai 100 operasi per jam. Sedangkan kondisi IFR kapasitasnya berkurang menjadi 50 sampai 70 operasi, tergantung komposisi campuran pesawat terbang dan alat bantu navigasi yang tersedia. Runway sejajar. Kapasitas sistem ini bergantung pada jumlah runway dan jarak diantaranya. Untuk runway sejajar berjarak rapat, menengah, dan regangan kapasitasnya per jam dapat bervariasi di antara 100 sampai 200 operasi kondisi VFR, tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang. Runway bersilangan. Kapasitas runway yang bersilangan sangat bergantung pada letak persilangannya dan pada cara pengoperasiannya runway yang disebut strategi lepas landas atau mendarat. Makin jauh letak titik silang dari ujung lepas landas, runway, dan ambang pendaratan, kapasitasnya itu semakin rendah. Taxiway adalah bagian dari fasilitas sisi bandara udara yang dibangun untuk jalan keluar pesawat dari landas pacu maupun sebagai sarana penghubung antara fasilitas sebagai aircraft, parking position, taxi line, apron taxiway, dan rapid exit taxiway. Apron itu tuh fasilitas peralatan parkir pesawat udara yang disediakan sebagai tempat bagi pesawat saat melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang.
muatan pos dan kargo dari pesawat, pengisian bahan bakar, parkir, dan perawatan. Fasilitas obstruction restriction. Fasilitas ini dioperasikan berdasarkan jenis runway yang ada dan dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu non-instrument, non-precision approach, dan precision approach kategori. Item fasilitas yang diatur teknis operasionalnya meliputi kemiringan dan ketinggian conical surface dan dimension, ketinggian dan radius inner horizontal, jarak dari threshold, panjang dan kemiringan slope, panjang dari batas runway, ada pula kemiringan transisi dan belted landing surface. Terus kemudian ada fasilitas drainase yang merupakan bagian dari fasilitas sisi udara yang penting untuk memastikan keamanan daerah sisi udara saat terjadinya perubahan cuaca. Perhitungan drainase dari sisi udara mengacu pada aturan perhitungan drainase pada umumnya. Hanya dalam perencanaannya diupayakan agar saluran drainase dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengoperasian fasilitas yang lain. Fasilitas sisi darat bandara udara, yaitu ada terminal penumpang yang adalah bangunan disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang, mulai dari keberangkatan hingga kedatangan. Terus di dalam terminal itu dibagi 3, yang meliputi keberangkatan, kedatangan, serta peralatan penunjang bandara udara. Dan ada terminal penumpang itu ada fasilitas keberangkatannya, check-in counter, itu terkait dengan pengurusan tiket yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang yang waktu sibuk dilayani oleh bandara udara tersebut. Terus check-in adalah yang dibutuhkan untuk menampung check-in counter. Rambu atau marka terminal bandara adalah pesan dan papan informasi yang digunakan sebagai penunjuk arah dan mengatur sirkulasi penumpang dalam terminal. Fasilitas custom immigration karantina, semua kegiatannya berhubungan dengan keberangkatan calon penumpang dan dilengkapi dengan keberangkatan, ruang tunggu penumpang, tempat duduk, dan fasilitas umum seperti toilet. Ada terminal kargo atau barang adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang atau kargo yang dilayani oleh bandara udara tersebut. Luasnya itu dipengaruhi oleh berat dan volume kargo yang sibuk dilayani oleh bandara tersebut. Fasilitas ini meliputi gudang, kantor administrasi, parkir pesawat, gedung operasi, jalan masuk, dan tempat parkir kendaraan umum. Ini ada fasilitas bangunan operasi, antara lain itu PKP, PK, menara kontrol, stasiun meteorologi, gedung NDB, gedung VOR, dan gedung DME. Bangunan administrasi itu terdiri kantor bandara, kantor keamanan, dan rumah dinas bandara, serta bangunan dan kantin dan tempat ibadah. Ini adalah fasilitas penunjang bandara udara, jalanan dan parkir kendaraan pengunjung merupakan fasilitas yang ditunjukkan untuk mendukung pelayanan terhadap para pengunjung, baik calon penumpang maupun pengunjung non-penumpang. Juga termasuk jembatan, drainase, turap, dan pagar serta tanaman. Fasilitas ini memberikan layanan terkait intermodal sebagai salah satu upaya integrasi balai udara dengan sistem moda transportasi lainnya. Kemudian ada terminal traffic control yang merupakan fasilitas pengatur lalu lintas udara dengan berbagai peralatannya seperti sistem radar dan navigasi. Sekian rangkuman bandara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.